Inilah Kento. Dia memiliki karakter terkuat dalam game dan yang paling banyak ditonton di Mijidvar, populer dengan julukan King. Semua orang terobsesi padanya, menghabiskan waktu berjam-jam menyaksikan dia menaklukkan bos terakhir dan membersihkan Dumeon paling menakutkan di server. Namun, tepat di hari dia akan mengungkap wajahnya kepada penggemar, saudaranya, Erto Jinguji, memutus siaran, menghajarnya, mengumumkan bahwa dialah yang membeli akun tersebut dan merebut posisi King di hadapan semua orang. Dalam sekejap mata, Kento kehilangan ketenaran yang ia bangun dari nol dan harus melihat saudaranya di TV, dipuji seolah-olah dia adalah jenius di balik segalanya. Setelah berjam-jam depresi, ia memutuskan untuk bangkit dan bersumpah akan melakukan apapun demi menghancurkan saudaranya. Tanpa akun dan tanpa uang sepeser pun, ia mengambil pinjaman besar sebesar 25.000 dan membeli kapsul realitas virtual baru. Kento masuk ke dalam game, membuat avatar baru bernama Shadow, dan menetapkan dua tujuan. Ia harus menghasilkan uang dengan cepat dan membalaskan dendamnya pada Rato. Dalam tutorial menara, rekor saat ini masih dipegang oleh karakter lamanya, King. Bahkan dengan karakter baru dan statistik yang masih nol, Kento tetap memiliki semua pengetahuan dan keterampilan dari tutorial sebelumnya. Timer dimulai, dan ia melibas setiap lantai seolah itu bukan apa-apa. Setiap lantai yang ia lewati, ia memecahkan rekor. Di lantai 6, level musuh sudah tinggi, tapi tidak bagi dirinya yang menaklukkan goblin dengan menancapkan belati tepat di tenggorokannya. Anjing malang itu mencoba membalas, tetapi sang MC menghabisinya tanpa sedikit pun keraguan. Ia sudah menuju lantai 7, padahal baru 2 menit berlalu. Shadow tak terhentikan, mendaki ke lantai 7, 9, ke 10, hingga mencapai bos terakhir. Makhluk menjijikan ini level 12. Perbedaan yang sangat jauh dibanding dia yang masih level 1. Meski begitu, sang MC tidak gentar, ia langsung menerjang dengan mengandalkan keterampilannya. Monster itu sempat kehilangan jejak. Di saat itulah, ia melihat celah, menghujamkan belati tepat ke tengah dahi monster tersebut dan menuntaskan Dumeon tutorial. Saat ia membuka papan peringkat, ia melihat namanya di posisi pertama, memecahkan rekor dunia tutorial. Namun sekarang, tantangan sebenarnya dimulai karena misi tersembunyi telah terbuka. Sembari menatap ke atas, ia melihat bayangan monster terbang, dan ia merasa gentar karena kini ia menggunakan akun yang benar-benar baru. Dan mengalahkan monster ini akan sangat sulit karena ia sudah level 50. Sang MC menatap dingin, meraih belatinya, dan langsung menyerang monster itu. Naga tersebut terbang berputar sambil menyemburkan api dari atas. Ia melihat tumpukan batu, berlari menerjang, melakukan lompatan dahsyat, dan mulai menebas naga itu tanpa henti. Waktu tersisa tinggal 1 menit, jadi ia mencoba segala cara untuk melukai sang naga, namun seolah tidak ada yang berhasil. Saat jatuh ke leher naga, ia melihat sebuah batu dan menemukan titik lemahnya. Di sanalah, ia mengangkat belatinya dan menghujamkannya ke batu tersebut, membelahnya menjadi 2. Naga itu mulai hancur dan berhasil dikalahkan sepenuhnya. Dalam 14 menit 59 detik, ia mencetak rekor baru pada misi tersembunyi. Hadiahnya adalah peti ajaib, dan saat ia membukanya, ia menerima pedang legendaris bernama Cororo yang memiliki statistik yang benar-benar rusak. Selain pedang langka, pedang ini juga memiliki kesadaran dan bisa berbicara, menjadikannya pedang paling overpowered di dalam game. Tak lama kemudian, ia tiba di desa permulaan. Saat ia berkata tidak menyangka sang raja ada di sana, pedang itu langsung membungkamnya. Memikirkannya kembali, ia berkata meski statistik itemnya rendah, pedang ini tetap legendaris yang berarti nilainya sangat tinggi. Churro menyuruh bocah itu berhenti memikirkan hal tersebut dan menegaskan bahwa itu adalah pedang terbaik di dunia. Kita dibawa ke hutan permulaan. Shadow siap naik level dan berburu item peringkat tinggi karena ia butuh uang. Setelah beberapa lama, kita melihatnya menghabisi goblin sementara pedang itu menyuruhnya berhenti, menebas makhluk-makhluk menyedihkan itu. Menyadari dirinya sudah mencapai level 4, sang protagonis memutuskan untuk mengalokasikan poin ke ketangkasan. Namun saat membuka panel, ia menemukan statistik pedang itu pun ikut meningkat. Menjelaskannya, Churro mengatakan kemampuannya memungkinkan ia tumbuh bersama pemiliknya. Penasaran, bocah itu bertanya tentang statistik lainnya. Namun pedang itu menjawab tidak tahu. Tiba-tiba, Shadow mendengar suara-suara dan dengan cepat menyadari ada 7 orang lainnya di dekat situ. Kita melihat sekelompok pemain berterima kasih kepada Sudi, yang tersenyum dan berkata pekerjaannya adalah mendukung pemain pemula. Sang protagonis menyadari meski ia bisa merasakan 7 kehadiran, ia hanya melihat 4 orang, yang berarti 3 lainnya bersembunyi dalam bayangan. Pedang iblis itu mengatakan hal itu sudah biasa terjadi saat seseorang ingin memburu pemain pemula. Karena ia tidak tahan dengan bajingan yang memangsa yang lemah, bocah itu memutuskan untuk turun tangan. Pedang itu berkomentar bahwa ia sudah menduga pemiliknya adalah tipe pahlawan, menunjukkan bahwa pedang itu tidak berhenti membaca pikirannya sedetik pun. Melihatnya, Sudi bertanya apakah dia juga seorang pemula. Saat ia membenarkannya, pemain lain menjadi bersemangat, namun Shadow berkata ini bukan tempat terbaik bagi pemula untuk menaikkan level. Kemudian ia memblokir serangan pemburu itu, dan pria itu menyadari bocah ini sama sekali tidak butuh bantuan. Menyaksikan pertarungan, pemain lain bertanya apa yang harus dilakukan. Dengan berteriak, bocah itu menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Namun kemudian, lebih banyak pemburu muncul dari balik semak-semak. Pemimpin geng itu menyerang lagi, membuat sang protagonis menyadari pertarungan ini masih jauh dari selesai. Satu anak memutuskan untuk nekat dan menerjang. Namun sebelum protagonis sempat berbuat apapun, anak itu menerima serangan fatal. Shadow terpaku dan sebuah pesan muncul menyatakan anak itu tidak akan bisa bermain selama 24 jam. Para pemburu mendekati gadis-gadis itu dan mengatakan agar tidak khawatir karena mereka akan segera menyusulnya. Sembari mengejek, sang bos berkata ia akan menangani
menanganinya dengan tenang sementara ia fokus pada pertahanan. Mengincar uang, salah satu pembunuh mengatakan semua ini berkat King. Kemudian ia meminta maaf karena tidak sengaja mengucapkannya. Tiba-tiba, Sudi menyadari ada sesuatu yang berubah dari pria berkerudung itu, memancarkan tekanan yang luar biasa. Bocah itu menyuruh pria tersebut mengulanginya dan menjelaskan apa hubungannya King dengan semua ini. Pemburu itu berkata ia tidak tahu apa yang dibicarakan dan sebelum ia sempat bereaksi, kepalanya terlepas. Dengan mata yang bersinar, sang protagonis berkata ia sering mendengar nama itu, jadi ia menginginkan kebenaran. Churro bertanya apa yang terjadi dan mengapa bocah itu tidak mendengarkannya. Menyadari ia benar-benar dikuasai oleh amarah, pedang itu mencoba menenangkan suasana karena ia pernah melalui hal yang sama sebelumnya. Sebuah pesan muncul menyatakan medan duel penghapusan akun telah diaktifkan dan pemain target akan dieliminasi. Melihat apa yang sang protagonis mampu lakukan, pemimpin tentara bayaran itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pemain yang tewas itu muncul dan mulai berlari dari cakar bayangan, namun ia tertangkap. Dan saat ia memohon bantuan, ia tersedot ke dalam lubang. Keringat dingin membasahi Sudi, ia masih tidak mengerti apapun. Bertanya-tanya tangan apa itu dan mengapa mayat sekutunya adalah satu-satunya yang tidak menghilang. Shadow menyuruh bocah itu berhenti takut. Perburuan ini baru saja dimulai. Dalam hati, tentara bayaran itu menyimpulkan ini bukanlah Yai Jersey yang ia kenal. Berhadapan langsung dengan pemain itu, protagonis bertanya mengapa dan siapa yang memberi perintah untuk membunuh pemula. Sambil berteriak, pembunuh itu menjawab ia hanya mengikuti perintah King dan itu bukan salahnya. Dikuasai kebencian, bocah itu mulai melancarkan serangan brutal. Kemudian ia bertanya mengapa mereka melakukan ini dan Sudi yang menangis menjawab ia tidak tahu. Melancarkan tebasan terakhir, protagonis mengatakan kalau begitu, dia bisa mati saja. Dengan eliminasi tersebut, medan duel penghapusan akun dinonaktifkan. Menyadari bocah itu tampak pusing, salah satu gadis bertanya apakah ia baik-baik saja sebelum berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Pria kita mengatakan itu bukan masalah besar, namun pemain bertopi tidak setuju dan berkata bahwa saat ia bertarung, dia terlihat persis seperti King sendiri. Shia memutuskan untuk menyingkir dan duduk. Khawatir, Churro bertanya apakah ia baik-baik saja, namun bocah itu tidak menjawab. Ia bertanya tentang medan tadi. Merasakan tekanan, pedang itu menyuruh pemiliknya untuk meredam niat membunuhnya. Karena data ingatannya terlindungi, dan satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa medan duel itu adalah tempat akun pemain dijadikan taruhan. Jadi, tangan raksasa itu disebut tangan Tuhan. Mereka bertanggung jawab menelan informasi akun pemain, menghentikan mereka dari reinkarnasi karena data itu pada dasarnya seperti jiwa. Memikirkannya, pria kita berkata gila rasanya jika sebuah skill memiliki kekuatan sebesar itu. Kemudian ia menyadari ia akhirnya melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan Rito. Pedang itu mengatakan emosi. Bocah itu menyebabkan glitch pada sistem perlindungan, dan penciptanya membantu mengembangkan game ini tetapi dipecat. Dan hal terakhir yang ia rasakan sebelum diprogram ulang adalah penderitaan yang luar biasa. Berdiri, sang protagonis berkata itu bagus karena ia bersumpah membalas dendam pada King dan percaya pada cerita itu. Ia memutuskan untuk memeriksa item yang ia ambil. Churro mengatakan tangan kiri pria itu gemetar dan ia akan berpura-pura tidak melihatnya. Dengan gelang elan, tonik serigala hitam, dan belati taring berbisa. Shadow mengatakan musuh memiliki lot yang cukup lumayan, dan ia akan melelang sisanya. Saat seseorang bertanya apakah ia benar-benar semiskin itu, ia menjawab bahwa bagaimanapun, ia hanya bisa melakukan apa yang perlu dilakukan jika ia mengalahkan monster langka. Kemudian, kita dibawa ke jalan hilang. Setelah berjalan cukup lama, Churro bertanya apakah pemiliknya tersesat. Menyangkalnya, sang protagonis berkata bahwa setelah meninggalkan labirin kamuflase, mereka akan mencapai markas NPC. Mereka terlihat seperti manusia dan bisa berguna untuk mengumpulkan info tentang monster langka. Pedang itu bertanya apakah ia tidak punya teman manusia. Pria kita berkata ia selalu bermain solo, lalu dengan cepat mengganti topik saat mencium bau asap. Memikirkan tentang saudaranya, ia berkata selain merasa tidak berdaya, ia tahu ada sesuatu yang penting yang dihancurkan, dan sekarang ia perlu mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Berjalan melalui desa yang terbakar, ia memanggil apakah ada orang di sana hingga ia mendengar seorang gadis kecil bernama Ren menangis minta tolong. Shadow berhasil menarik NPC itu keluar dari reruntuhan sebelum hal terburuk terjadi. Kemudian ia mengambil ramuan penyembuh untuk membantunya. Namun saat gadis itu membuka mata, ia berteriak dan mundur ketakutan. Sang protagonis berkata ia datang untuk membantu. Sambil menangis, gadis kecil itu bertanya apakah ia akan memanggil sang raja. Kita mengetahui sekelompok orang asing muncul di desa dan membawa semua orang dewasa di bawah perintah raja. Saat ditanya apakah ia baik-baik saja, Shadow menjawab ya dan menyuruh Churro jangan khawatir. Kemudian ia berkata sudah waktunya membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Di depan, mereka melihat sekelompok pria menghajar seorang warga desa. Orang itu mencoba melindungi diri dengan tangannya. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di belakang salah satu dari mereka dan dengan satu serangan merenggut nyawa lainnya. Pedang iblis itu mengatakan belati itu tampak sulit digunakan. Dan saat ia bertanya apakah ia cemburu, pedang itu menyangkalnya, mengatakan ia hanya tidak suka senjata itu. Setelah melenyapkan hampir seluruh geng, Kunto berkata ia butuh latihan agar bisa menggunakannya saat benar-benar dibutuhkan. Tiba-tiba,
seseorang mulai berteriak. Pemimpin tentara bayaran itu mengatakan pria itu terlalu banyak berteriak untuk ukuran NPC yang seharusnya hanya memberikan informasi. Sambil menangis, pria itu mengatakan ia hanya menginginkan pemimpinnya, yang membuat sang pembunuh memutuskan untuk mengakhiri ini sekarang. Namun sebelum ia sempat, salah satu sekutunya, kepalanya terlepas. Setelah menghabisi kapten, sang protagonis berkata dia terlalu lamban, dan saat ia berjalan mendekat, ia bertanya apakah pria di tanah itu baik-baik saja. Orang itu berterima kasih atas bantuannya, dan saat ia mendengar tentang Ren, ia berkata ia ingin Shadow membantu kaumnya untuk tetap bertahan. Karena pemimpin mereka juga ditangkap, pria kita setuju. Kemudian kita dibawa ke tempat para sandera. Ditahan. Khawatir, Churro meminta pemiliknya tetap tenang agar tidak memicu kemampuan medan itu lagi. Saat ia bergegas masuk untuk menyerang, ia berkata ia tahu. Para penjahat bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Hanya 4 yang tersisa, panik, dan salah satu dari mereka bertanya siapa sebenarnya pria itu. Tiba-tiba, tentara bayaran lain muncul menahan ayah Ren sebagai sandera dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Para warga desa panik saat melihat pemimpin mereka seperti itu. Terkepung, sang protagonis bisa mendengar pedangnya memohon untuk tetap tenang. Namun meski begitu, ia berkata ia akan membunuh mereka semua. Salah satu bandit berkata itu adalah dialog mereka dan jika pria itu menjatuhkan pedang, ia boleh pergi. Menyuruh pria itu diam, bocah kita mengaktifkan medan eksklusi akun, membuat semua tentara bayaran panik. Pria dengan wajah tertutup berhasil memblokir serangan pertama dan bertanya apa yang ditumburikannya untuk menghabisi sandera. Gemetar hebat, ia menyadari ia tidak bisa bergerak karena racun dari belati sang protagonis. Dengan tatapan gelap, sang protagonis berkata inilah saatnya berburu. Melihat rekannya tumbang, tentara bayaran yang membeku itu memohon agar bocah itu tidak mendekat jika ingin pemimpin desa tetap hidup. Menunjukkan betapa cepatnya ia, Xia mengatakan jarak itu bukan apa-apa baginya lalu mendaratkan serangan mematikan. Dengan tugas selesai, ia bahkan melihat tangan Tuhan beraksi. Jadi, setelah beberapa saat, kita melihat protagonis memeriksa apakah Neo baik-baik saja. Pria itu membenarkannya, lalu bertanya bagaimana ia tahu namanya. Dan saat tidak mendapat jawaban, ia berkata mereka harus keluar. Saat keduanya muncul, seorang wanita berlari dan memeluk suaminya. Sambil Ren memeluk bocah kita, menyerahkan cincin pembunuh, sang pemimpin berkata itu untuk menunjukkan rasa terima kasih semua orang. Tiba-tiba, Yuba muncul dan bertanya terima kasih macam apa yang payah itu. Melihat bocah itu, lelaki tua itu berterima kasih atas nama semua orang dan berkata jika ada hal lain yang bisa mereka lakukan, katakan saja. Sang protagonis berterima kasih, membuat lelaki tua itu ingat dia adalah raja. Langsung ke intinya, sang tetua bertanya apakah pemuda itu sedang mencari informasi, lalu menyerahkannya selembar kertas berisi lokasi suatu tempat. Rahan Shadow terjatuh sementara sang tetua menyuruhnya bersiap untuk perjalanan itu. Mereka bersalaman dan sang protagonis berkata ia akan pergi, tapi berterima kasih atas keramahannya. Yuba berkata semua orang akan mengantarnya ke pintu keluar meskipun mereka benci melihatnya pergi. Ran memberikan bunga kepada pemuda itu sebagai terima kasih telah menyelamatkan mereka. Itu membuat bocah kita teringat masa-masa sebagai ksatria. Menyaksikannya pergi, Neo berterima kasih atas kebaikannya. Namun, Kinyo memutuskan untuk bertanya mengapa desa itu diserang sejak awal. Pria itu berkata dari yang ia dengar, tentara bayaran itu mencari informasi yang hanya diketahui tetua. Memikirkannya, sang protagonis bertanya-tanya apa yang direncanakan Rito. Tiba-tiba, Churro berteriak untuk memperingatkan bahaya. Berbalik, bocah kita berhadapan muka dengan musuh yang hendak menyerang. Menggunakan seluruh ketangkasannya, ia menghindari rentetan serangan. Namun saat ia kehilangan keseimbangan, ia menyadari ia mungkin dalam masalah. Pada detik terakhir, ia berhasil meraih pedang iblis dan memblokirnya. Ia berkata sayang sekali serangan kejutan wanita itu tidak berhasil. Mundur, gadis bermata kuning itu bertanya siapa dia dan apa yang terjadi di sana. Sementara sang protagonis bertanya-tanya apakah dia salah satu sekutu King. Bersiap untuk mengayunkan lagi, ia berkata tidak banyak orang yang tahu tentang desa itu, jadi ia menuntut untuk tahu mengapa ia ada di sana. Mereka beradu pedang dan menyadari kekuatan mereka cukup seimbang. Khawatir, bocah kita berkata dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan antek lainnya. Ia menendangnya mundur dan bertanya mengapa dia melakukan ini jika dia begitu ahli. Gemetar, musuh itu bertanya bagaimana ia berani melakukan itu pada teman-temannya, lalu menyerang lagi. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia berkata ia tersesat dalam kemarahannya dan bahwa membantai orang adalah kesalahan. Sambil berteriak, Kato berkata ia hanya melakukannya karena mereka. Dolio mengatakan, dia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak mungkin. Choro bertanya apakah bocah itu benar-benar berpikir bisa menang. Tersenyum, ia berkata ya dan menghantamkan musuhnya ke dinding dengan kekuatan penuh. Di tanah, gadis itu bertanya apakah kecepatannya tiba-tiba meningkat, lalu berkata dia tidak boleh kalah. Berjalan mendekat, Shadow berkata ini sudah berakhir untuknya. Melihat pedang iblis, wanita itu bertanya mengapa sang protagonis memilikinya. Tertegun, bocah kita bertanya bagaimana dia tahu tentang Chororo. Tiba-tiba, Ren meraih lengan keduanya dan menyuruh mereka berhenti. Ketakutan, mereka memberitahu gadis itu bahwa itu berbahaya, dan saat itulah keduanya menyadari mereka bukan orang yang mereka pikirkan. Ari berkata jika pria itu tahu itu kesalahpahaman, ia harus menyingkirkan pedangnya. Tersenyum, ia berkata dia harus mulai meminta maaf.
namun tidak satupun dari mereka tampaknya mau mundur. Mendengar gadis kecil itu memohon agar mereka berhenti bertarung, protagonis berkata wanita itu bisa berterima kasih pada bocah itu. Saat ditanya, pedang itu berkata ia tidak ingat nama itu, tapi mungkin ia ingat jika ingatannya kembali. Setelah menyebut culo idiot, sang protagonis bertanya bagaimana gadis itu tahu tentang item tersebut. Namun saat ia tidak mendapat jawaban, ia berkata ia akan pergi karena sedang terburu-buru. Ren berjalan mendekat dan menyuruhnya, "Kembali kapan saja." Tokoh utama berkata ia akan segera kembali, lalu berbalik dan pergi. Dalam pikirannya, Ari berpikir dia tidak akan pernah minta maaf karena bocah itu menyerap banyak pemain. Namun, ia ingin tahu apakah dia cukup hebat untuk menjadi sekutunya. Setelah berjalan cukup lama, Xia mencapai gurun dan mulai memeriksa peta yang ia dapatkan. Peta itu menunjukkan lokasi monster yang menjatuhkan item mahal. Mengingat utang-hutangnya, ia berkata banyak yang dipertaruhkan, termasuk mata pencaharian dan hidupnya. Choru bertanya apakah benda di langit itu serangga, namun tokoh utama menjawab itu kamera. Itu akan merekam debutnya sebagai Streamer. Dari pasir, monster besar muncul dengan gigi yang tampak seperti terbuat dari emas. Bersiap, Kento berkata inilah saatnya membicarakan lebih banyak tentang kura-kura permata. Begitu, ia menyadari tujuannya adalah mengumpulkan bahan alih-alih membunuh monster. Pedang itu berkata itu terdengar menyenangkan. Orang-orang mulai bergabung dengan siaran, yang membuatnya tersenyum karena sejujurnya, terlepas dari semuanya, ia sangat menyukai game itu. Selain kura-kura, cacing gurun meledak keluar dari tanah. Fokus, bocah kita mendaratkan serangan pertamanya. Serangan itu menendang ledakan pasir, dan cacing itu seketika tamat. Salah satu dari 6 penonton bertanya apa yang terjadi, dan sementara yang lain berkomentar betapa gilanya serangan itu, Shadow bertanya apakah Choro bisa menyerap monster itu. Tapi pedang itu menjawab medan eksklusi hanya untuk PvP. Berterima kasih atas donasi, ia memberitahu penonton ia akan tampil habis-habisan sekarang. Di dunia nyata, seorang anak berkata ia sedang menunggu siaran lain dimulai, tapi ia akan tetap menonton yang satu ini. Berikutnya adalah burung gurun, dan bocah kita menghindarinya seolah dia bisa melihat masa depan. Pedang iblis bertanya apakah ini terlalu mudah baginya. Ia hanya menjawab disinilah hal yang sebenarnya dimulai. Ia berlari, melompat ke udara, dan saat ditanya apakah ia akan mulai mengumpulkan sumber daya, ia berkata tidak, karena semakin dalam Anda masuk, semakin langka dropnya. Koru berkata kalau begitu, ia akan istirahat. Berbalik, tokoh utama berkata ia sebenarnya punya satu hal kecil lagi untuk dilakukan. Monster kaktus menembakkan duri tanpa ragu, memaksanya menggunakan pedang untuk memblokir. Pedang itu berteriak bahwa itu sakit sekali dan bahwa ia bukan perisai. Shadow berkata kaktus memiliki jebakan deteksi, jadi ia akan menghindar dan memblokir serangan, dan ia akan butuh bantuan Koru untuk memanjat ke atas. Setelah banyak berteriak, pria itu akhirnya berhasil mencapai puncak cangkang kura-kura. Tersinggung, pedang legendaris itu bertanya bagaimana ia berani memperlakukan item legendaris seperti itu. Tiba-tiba, makhluk lain muncul. Itu adalah Griffin level 40 dengan angin dari sayapnya yang berhembus kencang. Mata tokoh utama membelalak saat musuh menyerang dengan cakarnya. Kento berkata perbedaan level mereka lebih dari 2 kali lipat. Tetap saja, ia mengayunkan pedang karena ia tahu ia tidak akan kalah dalam kecepatan serangan. Koru bertanya apakah ini sudah berakhir, tapi bocah itu berkata belum. Masih di udara, Griffin itu menyiapkan bola api dan melemparkannya tepat ke arahnya. Ia menghindar, berpikir Griffin itu harus turun begitu kehabisan bola api, dan itulah momen. Ia benar-benar terbuka. Segalanya berjalan persis seperti rencananya, dan Xia mulai mencari titik tekanan yang mengarah ke titik lemah musuh. Begitu ia menemukannya, ia melemparkan belatinya ke dekat sayap burung itu, dan karena racunnya, sayap itu lumpuh, memberikan celah. Tokoh utama mendaratkan serangan terakhir, dan makhluk itu menghilang. Donasi dan ucapan selamat mengalir, dan sekarang 500 penonton sedang menyaksikan siaran itu. Mengakhiri siaran, Kento berterima kasih kepada semua orang yang hadir dan berkata ia akan melakukan siaran lain segera. Ia juga mengatakan ia akan menjual item-item itu, jadi semua orang harus memeriksa pasar item langka. Menyadari angka penonton turun sangat cepat, ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian ia mengetahui King baru saja live yang membuatnya marah. Melihat apa yang terjadi, Koru menyuruhnya tetap tenang dan bertanya apa yang akan ia lakukan dengan aula item. Mengingat ia punya prioritas lain, tokoh utama berterima kasih pada pedang itu. Pedang itu menyuruhnya cepat bergerak sebelum bertanya siapa King dan mengapa bocah itu menjadi tegang setiap kali mendengar namanya. Kembali ke dunia nyata, Shadow menyerahkan semua uang yang ia pinjam dari rentenir. Pria itu bertanya apakah itu uang bersih. Memastikannya iya, bocah kita bertanya apakah ia boleh pergi sekarang. Pria itu berkata, ya, karena semuanya sudah dilunasi. Sendirian di kamarnya, ia berjalan ke jendela dan bertanya-tanya apakah anak itu memiliki tatapan yang sama di wajahnya saat pertama kali ia pergi ke sana. Kembali ke rumah, tokoh utama memfavoritkan halaman ruang strategi komunitas YG Traverse. Kita mengetahui item yang ia kumpulkan terjual lebih dari yang diharapkan, yang membuatnya bisa melunasi utang. Bocah kita memutuskan untuk masuk ke siaran King dan melihat banyak penonton sangat suka menontonnya. Sang Satria muncul, memulai misi lain. Ia berkata ia tidak peduli dengan orang yang membencinya dan meninggalkan siaran itu, karena fokusnya adalah memberikan hiburan terbaik bagi penggemarnya. Terkejut, tokoh utama menyuruh King berhenti meskipun ia tahu itu sia-sia. Kita mendengar teriakan melalui headphone-nya dan ia berkata jika ini terus berlanjut, YG Traverse akan dihancurkan. Kento segera masuk kembali ke dalam game dan Koru bertanya kemana ia bergegas. Kita mengetahui ia menuju
Nonglat karena setelah melenyapkan seluruh desa dan membunuh ribuan orang, King mengumumkan itu akan menjadi perhentian berikutnya. Memikirkannya, tokoh utama bertanya-tanya apakah para pedagang diserang karena dirinya dan memutuskan ia seharusnya tidak pernah melakukan siaran. Saat ia mencapai kota, ia sudah bisa mendengar teriakan warga yang diserang tanpa ampun. Matanya membelalak saat melihat betapa parahnya kehancuran itu. Salah satu tentara bayaran bertanya siapa dia, tapi saat ia tidak menjawab, pria itu berkata ia akan membunuhnya juga agar bisa bergabung dengan King. Mendengar itu membuat bocah kita dibanjiri amarah lagi, dan dengan satu serangan ia membuat preman itu kehilangan satu lengan, lalu segera memanggil tangan Tuhan. Dengan medan duel diaktifkan, Shadow menyerang musuh. Chororu mengatakan cincin pembunuh itu sangat bagus karena memberikan peningkatan 20% pada damage serangan menyelinap. Skill baru bernama Es terbuka dan tokoh utama bertanya-tanya apakah statistik yang ia gunakan menyerap kemampuan musuhnya. Mencengkeram leher seseorang, ia menuntut untuk tahu di mana King. Lagi pula, ia tahu King sedang melakukan siaran saat ini. Saat tidak mendapat jawaban, bocah kita menghabisi bandit lainnya. Tiba-tiba, pemain dengan kapak menarik perhatiannya. Kento bertanya siapa dia. Tersenyum, pria itu bertanya apa yang akan dilakukan Kento jika dia adalah orang di balik semua pembunuhan ini. Langsung ke intinya, tokoh utama berkata ia akan membunuhnya. Saat ia menyerang, musuh itu berkata itu menakutkan. Tapi meski begitu, Kento sebaiknya memberikan yang terbaik jika dia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Memblokir serangan, Kento menyadari pria itu lebih kuat dari yang diperkirakan. Menyadari Kento mundur, musuh itu berkata itu akan menghemat waktunya. Karena Kento hanyalah sampah, dia bahkan tidak layak untuk dilawan. Saat ditanya apakah ia baik-baik saja, bocah kita menyuruh Churo jangan khawatir. Pria berkapa itu menyerang lagi karena dia tahu ini belum berakhir. Menghindar, tokoh utama berpikir ia perlu menggunakan kecepatan sebagai keuntungannya. Tentara bayaran itu merasakan bahaya dan membalas. Terkejut, Shadow bertanya apakah ia menggunakan akselerasi instan. Membenarkannya, pria itu berkata meskipun begitu, Shadow tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Pedang iblis bertanya lagi apakah pemiliknya baik-baik saja, lalu mengatakan bala bantuan musuh tepat di belakang mereka. Menghela napas, bocah kita berkata ia baru saja memulai. Musuh bertanya apakah ia tipe orang yang menjadi gila karena takut mati. Yang masuk akal karena dengan hujan yang mengacaukan segalanya, bahkan langit pun tidak memihaknya. Tidak setuju, tokoh utama berkata, sebenarnya mereka memihak dan kemudian menggunakan skill es barunya. Kaki pembunuh itu terjebak ke tanah karena kunci es. Diremehkan, pria berkapa itu berkata ia bosan bermain-main. Muncul di belakang bocah itu, Shadow menyuruhnya bersantai dan menikmatinya sedikit lebih lama. Kemudian ia memutuskan untuk berurusan dengan lawan lainnya yang dengan cepat diserap oleh kemampuan medan duel. Pemimpin geng bertanya-tanya bagaimana itu mungkin dan mengapa mayat-mayat itu tidak menghilang. Tiba-tiba, Koru mulai berteriak, mengubah segalanya menjadi merah. Menggunakan seluruh kekuatannya, tokoh utama mencoba terus memegang pedang yang tampak seperti naik level. Pria berkapak muncul dan berkata dia tidak akan membiarkan bocah itu melakukan apapun yang dia mau, tapi dia terlempar sebelum terkena serangan langsung. Bocah kita berkata berkat dia, ia menjadi lebih kuat. Kemudian mengeluarkan pedang dan melepaskan tangan Tuhan. Senjata itu berkata sekarang sudah berakhir, tapi Kento tampak sedih karena ia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Choro menyuruhnya melihat ke belakang, tapi ia berkata yang tersisa hanyalah kota yang hancur. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat dan berterima kasih karena telah diselamatkan, mengungkapkan mereka bersembunyi sepanjang waktu. Cukup cepat, lebih banyak orang muncul juga. Sang protagonis lega ia datang tepat waktu. Tapi kemudian, entah dari mana, seseorang muncul dan berkata itu luar biasa. Mendengar suara itu, mata bocah kita membelalak. Berdiri di sana, King berkata akhirnya saatnya bertemu dengan orang yang dibicarakan semua orang. Kemudian keduanya saling tatap sebelum pertarungan dimulai. Mengejutkan protagonis, Satria itu memanggilnya dengan nama aslinya. Shadow mulai terbata-bata, benar-benar bingung. Koru bertanya apa maksudnya. Bocah kita berkata pria itulah yang mengambil King darinya. Lelah menunggu, Rato mengayunkan pedang. Ia membuat bocah itu terbang mundur dan meskipun ia masih berdiri, ia menyadari gelombang kejutnya saja sudah memberikan banyak kerusakan dan menyadari ia tidak bisa menang karena perbedaan level, yang berarti ia akan dikalahkan oleh karakter yang ia ciptakan sendiri. Pedang iblis bertanya apakah ia tidak akan bertarung. Tokoh utama mulai mengingat semua yang diambil Jinguji darinya di dunia nyata dan akhirnya memutuskan bahwa dia Lodor, ia tidak bisa mundur, mengatakan namanya adalah Shadow. Ia menyerang dan berkata ia tidak akan menjadi mainan kecil Raito lagi. Ka mengaktifkan perisainya untuk melindungi diri dan berkata bocah itu hanyalah pecundang, jadi dia harus menyerah sekarang. Melihat HP-nya rendah, bocah kita mengaktifkan skill akselerasi instan, tapi ia dihentikan oleh formasi suci imperial yang menyediakan segala kerusakan. Churo berkata itu tidak berhasil dan bertanya apakah ia punya rencana. Ia menjawab ya karena itu benar. Skill lawannya bekerja selama dia memiliki cukup MP. Tapi yang tidak diketahui King adalah ada cara untuk menembus formasi suci yang gila itu. Melakukan rencananya, sang protagonis berpikir ia perlu terus menyerang sampai ia menciptakan celah. Kesal, Jinguji menyuruhnya mati saja, dan saat itulah Xia menemukan celah dan menyerang, mengejutkan saudaranya saat ia benar-benar terkena kerusakan. Ternyata jika King terkena serangan berkali-kali di titik yang sama persis, skillnya bisa dibatalkan, dan melakukan itu pada dasarnya adalah mengeksploitasi bug yang hanya akan diketahui jika Anda benar-benar mengenal game itu. Satria itu berkata meski begitu, ia hanya kehilangan 1 poin. Tidak peduli, Kenu berkata itu
tetap kerusakan yang ia berikan. Bermain kotor, Rato berkata ia punya sesuatu untuk ditunjukkan. Di layar besar, bocah kita melihat orang-orang yang berusaha ia lindungi terjebak di dalam sangkar. Satu orang bertanya apa kesalahan mereka hingga pantas mendapatkan itu, tapi penjaga itu menyerangnya. Melihat Shadow terbata-bata, King bertanya apakah ia mengerti posisinya sekarang. Kemudian ia mengungkapkan ia punya orang yang dipenjara di banyak tempat selain Nonglade. Jadi, jika bocah itu bergerak sedikit saja, semua desa akan dihancurkan. Mengangkat pedangnya, satria itu berkata, yang terkuat selalu menang, yang berarti melawannya tidak ada gunanya, baik di dalam game maupun di dunia nyata. Melanjutkan pertunjukannya, Erto mengaktifkan skill tari pedang imperialnya. Api melesat ke arah protagonis sementara Churro menyuruhnya menghindar, tapi sepertinya sudah terlambat dan hitungan mundur dimulai. Terjatuh dari tebing, Shadow bertanya-tanya apakah ia kalah dan menyadari ia harus bangkit dengan cepat agar karakternya tidak dihapus. Dengan 10 detik tersisa, sang protagonis berkata ia tidak bisa menyerah karena ia bersumpah balas dendam. Masalahnya ia tidak tahu cara untuk mengalahkan Jing Uji, yang hanya membuatnya semakin frustrasi. Pada detik terakhir, ia mulai berteriak, tapi tiba-tiba, cincin pembunuh itu mulai bersinar, membuat bocah kita benar-benar terkejut. Beberapa waktu kemudian, ia terbangun di dalam kamar dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bersandar pada perabot, Churro berkata bocah itu seharusnya bertanya apa yang dilakukan orang asing di ruangan itu. Tiba-tiba, tangan melilit leher Shadow dan sebuah suara bertanya apakah ia sudah bangun. Sang protagonis dengan cepat menjauh, ketakutan, sementara pria penutup mata itu bertanya apakah Yuba salah saat mengenalinya. Saat pedang itu mempertanyakannya, bocah kita berkata ia tidak tahu pria itu, setidaknya tidak dengan karakter saat ini. Kita mengetahui ada karakter dalam game yang dikenal sebagai 5 NPC hebat, pendekar pedang, biksu, pemanah, penyihir, dan pembunuh. Jadi, saat ia masih menjadi king, Kento pernah menjalani misi dengan pria ini, Zaji, yang dikenal sebagai pembunuh terhebat dari semuanya. Sang protagonis bertanya mengapa ia menyelamatkannya. Zaji berkata itu karena cincin yang ternyata memiliki fungsi tersembunyi. Bersedekap, pemuda itu berkata ia meminta Yuba memberikan item itu kepada seseorang yang berani karena siapapun yang mendapatkannya akan menjadi muridnya. Terkejut, Shadow menyadari ini kesempatannya. Tapi Zaji berkata wanita tua itu pasti salah karena bocah itu membiarkan orang mendekat dengan terlalu mudah. Jadi setelah ia sembuh, ia harus pergi saja. Terkejut dan menolak untuk ditinggalkan, sang protagonis berkata ia terlalu lemah dan tidak bisa melindungi apapun sendirian. Jadi ia seharusnya memikirkan tentang cara untuk menjadi lebih kuat. Mengkhawatirkan yang terburuk, Churro menyuruh pemiliknya tenang. Tiba-tiba, sang pembunuh berkata ia berubah pikiran dan menyuruh pemuda itu menemuinya di luar untuk ujian karena jika ia bisa menggunakan perasaan itu dengan benar, ia mungkin bisa menjadi seseorang. Berdiri, Shadow berkata rencananya sekarang adalah menjadi murid dan naik level, lalu menghancurkan pejabat Nordic Peak dan mengambil kembali semua yang dicuri Raito. Di luar, Zaji berbicara dengan seseorang. Orang itu berkata mereka hanya setuju karena Yuba meminta, tapi mereka juga tidak mengenali pemuda itu. Itu adalah Ari yang sebelum pergi berkata ia punya perasaan kuat bahwa ia dan Shadow akan bertemu lagi setelah protagonis siap. Dia dan sang pembunuh memulai ujian. Memikirkan dirinya, Kento berkata ia tidak bisa melakukan combo. Sementara itu, pria dengan penutup mata bertanya apakah ia tidak akan menggunakan skillnya. Jadi, bocah kita mengaktifkan kunci es. Kemudian, ia menggunakan akselerasi instan untuk menyerang dari belakang, tapi Zaji menghindar dengan jungkir balik dan melompat ke pohon, mengatakan kecepatannya lumayan dibandingkan kebanyakan orang. Saat ditanya, sang protagonis mengungkapkan ia level 30, yang membuat sang master menyimpulkan ia harus mencapai setidaknya level 50. Setelah lulus ujian, sebuah misi terbuka. Berbalik, Shadow berkata ia akan mencapai level itu dalam seminggu, tapi sang pembunuh berkata ia hanya punya 3 hari jika ingin menjadi muridnya. Menyadari ia perlu naik 20 level dalam 72 jam, bocah kita menyadari ia tidak akan tidur dalam waktu dekat. Dalam pertarungan lain, Zaji berkata gerakannya mulai bisa ditebak. Kemudian ia menyerang pemuda itu dari belakang. Ia menghantam tanah dan menyadari ia tidak bisa bergerak. Sang master bertanya apakah hanya itu yang ia punya. Mengingat ia harus mengalahkan King, sang protagonis mencoba bangkit dan dengan menendang berkata ia harus mengalahkan King. Pria itu menyuruh Kento membiarkan niat membunuhnya memenuhi seluruh tubuhnya sambil tetap tenang karena itu adalah syarat minimum untuk menjadi muridnya. Tiba-tiba, pesan selamat muncul dan akhirnya sang protagonis mencapai level 50. Meregangkan otot, sang pembunuh berkata ia pikir itu akan memakan waktu 5 hari, yang membuat bocah kita menyadari ia bertindak agak tidak rasional. Setelah mendapatkan skill jalur bayangan, Shadow bingung, tapi Zaji berkata itu adalah atributnya dan ia akan menunjukkan cara kerjanya sekali saja. Ia menghilang ke dalam bayangan dan muncul kembali di belakang protagonis, mengatakan skill itu memungkinkan pengguna bergerak ke dalam bayangan orang lain. Koru berkata itu menarik dan bekerja sangat baik dengan cincin pembunuh. Melangkah lebih dekat, sang master berkata ia punya permintaan. Kemudian ia mengungkapkan ia mendengar tentang monster yang belum pernah terlihat dan tentang pendekar pedang serta penyihir yang hilang. Jadi, karena situasinya berbahaya, memiliki pasangan akan membantu. Bocah kita setuju tanpa ragu karena jika ia menyelesaikan misi, ia akan mendapatkan hadiah. Kita beralih ke tempat lain di mana seseorang mengeluh bahwa spesimen itu gagal. Kita melihat 2 makhluk di dalam 2 tabung. Menekan tombol, pria dengan mata berwarna api berkata itu reaksi yang bagus. Dan setelah mendapatkan misi untuk mengalahkan pemain level
level 50 menggunakan monster modifikasi. Ia berkata, ia harus menyelesaikannya demi penelitiannya. Beberapa waktu kemudian di Rawakar, Kento menyadari Zoji tidak bercanda soal monster-monster itu. Pria itu berkata targetnya ada di Menshan dan bahwa makhluk-makhluk itu tidak dimodifikasi. Melihat banyak komentar bermunculan, ia berkata ia tidak tahu Xia adalah seorang Streamer. Bocah kita meminta maaf atas keramaian, tapi sang pembunuh berkata tidak apa-apa dan bahwa mendapatkan perhatian sebesar ini justru membuatnya bersemangat. Menerjang masuk, ia mengaktifkan skillnya, tarian pedang garis benang, melenyapkan sekelompok monster sekaligus. Berpikir, protagonis menyadari pria itu benar-benar menahan diri saat melawannya. Sajiji berkata ia akan menangani sisanya dan menyerahkan Menshan itu kepada Shadow. Sang protagonis menuju langsung ke markas sekte. Dan saat penonton bertanya apa yang terjadi, ia berkata yang ia tahu hanyalah sekte itu menyebabkan masalah dan bahwa siaran mungkin terputus di zona larangan syuting. Churro berkata itu cara yang aneh untuk mengatakannya, tapi Kento bersikeras ia tidak bisa membiarkan orang melihat arena duel. Setelah memeriksa peta, ia sampai di lantai 3 dan membuka pintu untuk melihat apa yang ada di depan. Musuh muncul, tapi itu sangat lucu. Bocah kita sebenarnya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar lawan? Tiba-tiba, seseorang menyuruhnya melihat ke belakang. Ia berbalik dan mendapati dirinya berhadapan dengan segerombolan makhluk. Salah satunya langsung menerjang, tapi ia disapu habis dalam waktu singkat. Memikirkannya, sang protagonis berkata itu pasti makhluk yang dikodekan. Kemudian seseorang muncul dan berkata ia tidak menyangka Chimera produksi massal bisa dikalahkan dalam satu serangan. Ia menambahkan bahwa sudah lama sejak terakhir ia melihat Shadow. Bocah kita bingung, dan pria itu mengingatkannya dia Sudi, si pemburu pemula, dan bahwa ia membuat akun baru hanya untuk membalas dendam. Sambil berteriak, ia memanggil makhluk lain. Dan setelah gorila bertanduk muncul, ia berkata gilirannya untuk bersenang-senang. Dalam sekejap mata, semuanya berterbangan dan pria itu dibiarkan menatap dengan mulut terbuka. Duduk di atas gorila, sang protagonis bertanya siapa sebenarnya yang ia katakan akan dibunuh. Muncul di belakang tentara bayaran, ia mengambil kesempatan untuk bertanya apakah pria itu dalang di balik sekte tersebut. Panik, Sudi berteriak agar Kento menjauh darinya. Bocah kita melakukannya, lalu muncul kembali dan bertanya apakah ia mencoba membuat akun lain. Dihapus. Gemetar hebat, pria itu berkata sang pemimpin ada di balik pintu besar dan bertanya apakah ia aman sekarang. Membuktikan dia tidak aman. Sang protagonis menghabisinya, berkata lebih baik dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depannya lagi. Di dunia nyata, seorang penonton berkata Shadow entah bagaimana sangat menakutkan sekaligus luar biasa pada saat yang bersamaan. Sang protagonis berjalan ke lab seolah-olah tempat itu miliknya. Churro berkata tempat itu luar biasa dan bertanya-tanya siapa yang memodifikasi monster-monster itu. Dengan cepat, bocah kita mencapai pintu terakhir tapi terkunci. Jadi, ia menggunakan pedangnya untuk membelah kayu dan membuat pintu masuk yang dramatis. Lebih jauh ke dalam, sang ilmuwan berkata itu cukup kasar. Ia memperkenalkan diri sebagai Iridas, seorang perwira dari Nordic Peak, dan bertanya apakah bocah itu datang untuk membuat masalah di tempat perlindungannya. Penelitian, yang berarti dia adalah pembunuh yang diperingatkan tentangnya. Dengan tatapan menyeramkan, sang peneliti berkata Shadow muncul di saat yang tepat karena ia baru saja menyelesaikan ciptaannya. Penasaran? Bocah kita mulai mencium aroma Ren. Irid berkata ia mengambil data dari NPC dan menggabungkannya ke dalam monster, menciptakan karya terbaiknya sejauh ini. Saat dipanggil, Ksatria Naga berdiri. Sang protagonis benar-benar tertegun sementara makhluk itu terlihat seperti sedang tertawa. Melihat gadis kecil itu terjebak di belakang, ia berkata ketakutan terburuknya baru saja menjadi kenyataan dan bersiap untuk mengakhiri horor itu. Selama pertarungan, Churro bertanya mengapa bocah itu tidak melakukan serangan balik. Bocah kita berkata itu karena ada NPC yang menyatu ke dalam makhluk itu. Ksatria Naga menyemburkan api biru sambil menyerap kekuatan hidup NPC. Sang protagonis menghindari serangan mematikan lainnya, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyelamatkan orang-orang itu dan apakah jawabannya mungkin adalah gelang bercahaya di pergelangan tangan musuh. Tertawa, Iridi berkata ia tahu bocah itu tidak akan bisa menang. Memblokir serangan lain dengan pedangnya, Shadow memutuskan untuk menguji teorinya. Kemudian ia melompat ke udara dan muncul tepat di dekat. Naga itu berkata ia akan menunjukkan bagaimana pedang ganda benar-benar digunakan. Muncul di punggung musuh, bocah kita menebas gelang itu dan terjadi ledakan cahaya. Terkejut, peneliti itu bertanya bagaimana itu mungkin dan memerintahkan ciptaannya untuk fokus pada siapa yang harus dibunuh. Mematuhi, naga itu menyemburkan api ke arah bocah itu yang hanya menonton kehancuran terjadi. Tepat setelah itu, ia menggunakan kemampuan jalur bayangan dan muncul di bawah Ksatria. Untuk menyelesaikan pemotongan gelang itu, ia menyerang lagi dan makhluk itu mulai berteriak sebelum jatuh ke tanah. Benar-benar kalah. Khawatir, Shadow bertanya-tanya apa yang terjadi pada NPC dan melihat cincin data berubah menjadi cahaya. Mereka terus mengapung di sana, bersinar, dan sang protagonis berdoa mereka baik-baik saja. Tiba-tiba, cahaya menjadi lebih kuat dan para sandera jatuh ke lantai. Ran membuka mata dan melihat Kento berlari ke arahnya. Ia senang saat Kento memeluknya, dan ia berkata ia senang dia baik-baik saja. Tertegun, sang ilmuwan bertanya bagaimana data NPC dipulihkan dan menyadari misinya gagal. Di tanah, ia mengeluh bahwa ia tidak bisa mencapai kelas unik dan berkata ia tidak akan pernah memaafkan Xia untuk itu. Dengan menekan tombol, monster-monster yang terjebak di dalam tabung dilepaskan dan mereka bersiap untuk membalaskan dendam penciptanya. Tokoh utama melangkah di depan orang-orang yang tidak bersalah dan kemudian berteriak agar semua orang segera keluar dari sana sekarang. Sang ilmuwan berkata akan menyenangkan melihatnya bertarung sambil mencoba melindungi NPC. Seekor tikus iblis melompat ke arah bocah kita dan menggigit pedangnya. Memikirkannya, ia berkata, makhluk-makhluk itu tidak sekuat itu
itu, tapi ceritanya akan sangat berbeda ketika Anda memiliki orang-orang untuk dilindungi. Ren akhirnya disambar oleh monster dan mulai berteriak memaksa sang protagonis bertindak segera. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu mengepung orang-orang baik, sementara Irides memerintahkan mereka untuk segera menghabisi mereka. Tiba-tiba, seseorang muncul dan bertanya apakah Shadow butuh bantuan. Itu Gene, dan tanpa banyak usaha, ia melenyapkan musuh-musuh itu. Sang peneliti, panik, bertanya apa yang dilakukan salah satu dari 5 NPC hebat di sana. Bocah kita menyuruh masternya membawa Ren dan yang lainnya keluar dan berkata ia akan menyusul setelah berurusan dengan sang ilmuwan. Tentara bayaran itu berkata, mengerti dan dia akan menemuinya nanti. Mengaktifkan skill medan ganda, Kento bertanya pada Irides apakah ia siap menyesali semua yang telah ia lakukan. Di tanah, pria itu memohon untuk diampuni, namun sang protagonis berkata ini saatnya eksekusi. Kemudian seseorang muncul dan berkata itu akan menjadi masalah karena ia tidak akan membiarkan sang ilmuwan dibunuh. Tersenyum, Kento bahkan tidak ragu dan langsung melakukan serangan, memaksa Shadow menggunakan seluruh ketangkasannya hanya untuk mendapatkan pedangnya di depan tubuhnya. Setelah diblokir, pria berambut putih itu berkata, ini akan menyenangkan. Bocah kita berterima kasih atas pujiannya. Saat memikirkan seberapa kuat lawannya, musuh berkata ia tahu Shadow menggunakan teknik yang cukup berbahaya, dan saat ia melihat reaksi protagonis, ia menyadari dugaannya benar. Memperkenalkan diri sebagai salah satu dari 4 perwira di Nordic Peak, Ken berkata senang bermain dengannya. Kemudian ia menyerang segera menggunakan skillnya yang disebut serangan lupus. Bahkan saat menahan benturan, sang protagonis menyadari teknik itu menghantam lebih keras dengan setiap serangan. Musuh bertanya berapa banyak serangan yang menurutnya bisa ia terima. Khawatir, bocah kita mencoba mundur, tapi kakinya dijepit oleh kadal. Dengan satu serangan, ia menghabisi mereka, tapi lebih banyak lagi yang muncul. Emites bertanya berapa lama Ken berencana memperpanjang pertarungan. Alih-alih mengambil kesempatan untuk menghabisi Shadow, pria itu berjalan mendekat dan berkata itu akan merusak kesenangan. Sementara peneliti itu berteriak bahwa ia harus lebih bersyukur atas dukungannya. Churu bertanya apakah tidak lebih pintar untuk lari saat mereka berdua berdebat. Tidak setuju. Sang protagonis berkata ini adalah kesempatan mereka untuk menjatuhkan keduanya sekaligus. Kesal dengan interupsi itu, Ken berkata tidak ada cara untuk menghindari apa yang akan datang. Jadi mulai sekarang, dia akan tampil habis-habisan. Pedang iblis berkata pemiliknya perlu lari segera, karena medan duel terbuka, dan karena itu adalah medan absolut, tidak ada yang dikecualikan dari aturan, bahkan dia pun tidak. Yang berarti jika bocah itu kalah, ia akan ditelan oleh tangan Tuhan. Tidak memberinya waktu untuk melarikan diri, pria berambut putih itu mulai melancarkan serangan lupus lagi, berkata ia benar-benar kuat karena bertahan dari 10 serangan berturut-turut. Tepat ketika segalanya tampak tanpa harapan, seseorang melepaskan serangan pembelah langit, memaksa Ken mundur segera. Ari muncul dan berkata mereka tidak bisa menghentikan musuh, tidak saat ini. Saat sang protagonis bertanya mengapa dia ada di sana, ia hanya berkata ia akan menangani Irides sambil berpikir ia benar-benar hanya ada di sana untuk melihat apakah Shadow layak memegang Churo. Kembali menyerang, petarung tinju itu berkata wanita itu tampaknya sangat mempercayai bocah itu dan dia harus menanyakan alasannya setelah dia menang. Pedang iblis terus menahan sebagian besar serangan. Mundur, bocah. Kita menyadari bahwa sekarang setelah pria itu diperkuat, ia tidak boleh terkena serangan. Menerjang masuk, Ken berkata tidak ada jalan keluar, lalu melancarkan serangan menggunakan tari tinju aliran cairan. Sang protagonis nyaris menyelamatkan dirinya lagi, dan lawannya berkata sudah lama sekali sejak pertarungan membuatnya merasa seperti ini, jadi ia sengaja meleset hanya untuk menunjukkan pada bocah itu agar tidak mencoba lari lagi dan harus bersenang-senang saja. Kita melihat bocah kita berkeringat dingin. Di sana, Ari akhirnya jatuh ke tanah. Sang ilmuwan berkata itulah harga bagi mereka karena merusak lab penelitiannya. Melihat makhluk besar itu, Churo menyuruh Shadow lari agar ia dan wanita itu tidak ditelan oleh medan duel. Memikirkan Ren, Kento berkata ia tidak akan pernah kalah lagi, jadi ia menolak untuk mundur. Di tanah, wanita itu berkata ia tidak pernah mengira dia akan menjadi yang pertama mempercayai pemuda itu. Kento berkata bocah itu yang terbaik. Tapi tiba-tiba, lengan iblis aktif dan bayangan hitam menyelimuti bocah kita dan pedangnya. Berteriak, item itu mengatakan kekuatan itu tiba-tiba bangkit di dalam dirinya. Dengan satu ayunan, lengan itu melenyapkan ciptaan sang ilmuwan, lalu mulai mendekati musuh lainnya. Ken berhasil memblokir serangan pertama. Sementara itu, sang protagonis bertanya-tanya mengapa tangan Tuhan tampak seperti benar-benar terwujud. Ketakutan, artis melemparkan ramuan ke cakar hitam, tapi sihirnya dibatalkan dan akhirnya mengenai pria berambut putih itu sebagai gantinya. Shadow berkata ini belum berakhir. Musuh berbalik tepat waktu dan berhasil mempertahankan diri. Tetap saja, ia mendapat luka di pergelangan tangan yang membuatnya kehilangan HP. Churo berkata ia menyukai perasaan kekuatan itu dan pemiliknya sebaiknya cepat agar ia bisa menyerap segalanya. Di tanah, peneliti itu bertanya mengapa pedang itu memancarkan aura yang begitu jahat dan bagaimana bocah itu bisa tetap waras saat menggunakannya. Ari muncul dan berkata itu hanya sebagian dari apa yang bisa dilakukan senjata itu. Tangan itu bergerak ke arah ilmuwan. Menyadari tidak ada cara mereka bisa menang karena bahkan Ken berjuang dan bertekad untuk keluar hidup-hidup. Dia mengambil lebih banyak ramuan dan melemparkannya ke tanah. Itu menciptakan awan asap sehingga mereka bisa melarikan diri. Ken berkata waktunya habis, tapi sejujurnya ia ingin terus melakukan pembantaian. Bocah kita berkata ia tidak akan membiarkannya pergi, tapi sudah terlambat. Keduanya menghilang begitu saja. Sendirian dengan Ari, Shadow bertanya siapa dia dan bagaimana ia membangkitkan kemampuan itu di Churo. Ia berkata jika ia benar-benar ingin tahu, ia harus pergi ke kafe
Frozen keesokan harinya tepat tengah hari, tapi hanya jika ia benar-benar tertarik. Sebelum lockout, ia mengungkapkan ia tahu nama Kento, yang benar-benar mengejutkannya. Memikirkan semua yang terjadi, sang protagonis bertanya-tanya aturan apalagi yang diketahui Churro yang tidak ia ketahui. Kemudian ia memutuskan satu-satunya pilihan adalah pergi ke pertemuan itu, bahkan jika ia tidak menginginkannya. Di luar, Zaji berkata bagiannya selesai dan semua NPC berada di tempat yang aman. Bocah kita berterima kasih sambil melihat semua makhluk yang dikalahkan pria itu. Kita melihat bahwa sebagai hadiah, ia mendapatkan jubah pembunuh. Di atas itu, tentara bayaran itu menyerahkan gelang pendekar pedang. Sang protagonis senang dengan hadiahnya. Kemudian keduanya berpamitan dan berjanji untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Di dunia nyata, Kagira pergi ke cafe Frozen dan bertanya-tanya bagaimana ia harus mencari tahu orang yang mana Ari. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Itu dia. Dan dengan melakukan itu, ia menunjukkan ia tahu seperti apa rupanya, meskipun ia tidak terlihat sama seperti di dalam game. Saat sang protagonis duduk, ia memperkenalkan diri sebagai Ari dan berkata senang bertemu dengan King, atau lebih tepatnya, pewaris dari grup Jinguji. Terkejut, Kento bertanya dari mana dia tahu hal itu. Dia menyuruh Kento untuk tenang dan mengatakan bahwa dia telah meneliti informasi yang didapatnya dari Kuro. Dalam benaknya, Kento bergumam, bagaimana mungkin dia bisa memiliki informasi pribadi seorang pemain, namun, dia segera mengetahui bahwa Ari adalah seorang insinyur yang ikut menciptakan Yaji Jurverse. Dia dipecat ketika grup Jinguji mengambil alih. Jadi sekarang, dia menginginkan balas dendam, tetapi dia membutuhkan bantuan. Mendengar itu membuatnya teringat akan semua hal yang dilakukan Raito kepadanya. Kento bertanya apa keuntungan yang dia dapatkan dengan membantunya dan mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia datang adalah karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Churro. Menerima syaratnya, dia mengatakan bahwa dia menciptakan senjata tersebut untuk melawan grup Jinguji dan persyaratan untuk mendapatkannya sangat ketat karena dia ingin menemukan pemain yang benar-benar layak. Protagonis kita akhirnya mengerti. Arisa mengatakan dia harus memberikan Churro kepada pemain yang sangat terampil agar konglomerat itu tidak menyadarinya. Setelah memikirkannya, Shadow mengatakan dia percaya pada ceritanya, tetapi satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan King, bukan menjatuhkan seluruh grup Jinguji. Dia hendak mengatakannya, tetapi wanita itu mengatakan dia tahu bahwa sulit untuk melawan sang raja tanpa perlengkapan yang tepat. Mengakui bahwa dia benar, Kento mengatakan dia sudah pernah kalah dari kakaknya sebelumnya. Jadi sang insinyur bertanya bagaimana pendapatnya tentang mencari sponsor mengingat siarannya yang kini mulai populer. Kento mengatakan dia sudah memikirkannya, tetapi sebagai pendatang baru, tidak banyak orang yang tertarik mensponsorinya. Arisa tidak setuju dan mengatakan dia adalah bagian dari grup OGA yang cukup besar untuk menandingi grup Jinguji. Ternyata, organisasi itu dianggap sebagai salah satu dari 5 konglomerat terbesar di dunia dan dimiliki oleh ayah serta kakak laki-lakinya yang menjadikannya seorang pewaris. Ari mengatakan bagaimanapun juga, tujuan mereka berdua bisa tercapai jika dia setuju untuk menjadi bagian dari rencana tersebut. Sang protagonis mengatakan itu bagus, tetapi memang tidak benar untuk membicarakan hal itu di tempat tersebut. Tiba-tiba, wanita itu menjentikan jarinya dan semua orang di dalam kafe membeku. Sebelum dia sempat menjelaskan, dia mengatakan bahwa seluruh stasiun tersebut milik grup Oga, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Kemudian dia bertanya lagi apakah Kento bersedia membantunya, sementara Kento hanya menatapnya dengan mulut ternganga. Sebulan kemudian di dalam game, protagonis kita sedang mengamati kru Nordic Peak. Churro mengatakan mereka akhirnya bisa memulai balas dendam yang sesungguhnya. Setuju, protagonis mengatakan bahwa sekarang setelah dia mendapatkan perlengkapan yang lebih baik, dia tidak boleh melakukan kesalahan, yang berarti saatnya untuk memulai perburuan. Saat malam tiba di desa Gazev, para bandit membicarakan rumor bahwa sang penyabot adalah ketua guild yang dikenal sebagai adik laki-laki King. Hands of God muncul, siap untuk melenyapkan mereka. Kemudian satu serangan berhasil memenggal kepala dua pembunuh dengan telak. Shadow muncul dan mengatakan mereka terlalu lambat. Churro mengatakan anak itu dalam kondisi yang baik, tetapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa merekalah targetnya sejak awal. Ken muncul dan berkata, seperti yang diduga, anak itu memiliki insting yang bagus. Mengetahui tentara bayaran itu terobsesi dengan pertarungan, sang protagonis menyadari dia harus membakar energi sebelum menghadapi King. Semua orang mulai berteriak, bersorak untuk pria berambut putih itu, tetapi entah dari mana, dia langsung memukul salah satu penggemarnya sendiri dan berkata, ya, ini agak aneh, persis seperti yang dia pikirkan. Kemudian dia mengungkapkan bahwa meskipun dia diperintahkan untuk menangkap Shadow, yang sebenarnya dia inginkan adalah melawannya 1 lawan 1. Setelah itu, dia bertanya apakah anak itu benar-benar adik laki-laki King. Protagonis kita bertanya apa yang akan terjadi jika dia menjawab ya. Ken mengatakan dia pikir bergabung dengan guild akan menyenangkan, tetapi yang dia lakukan hanyalah memburu NPC tanpa alasan yang jelas, jadi dia akan meninggalkan Nordic Peak. Bandit lainnya mengatakan itu adalah pengkhianatan. Tetap saja, Ken mengatakan akan jauh lebih menarik untuk menyaksikan protagonis melawan King, jadi dia akan pergi lebih dulu. Dan ketika semuanya berakhir, mereka akan menyelesaikan pertarungan yang mereka mulai sebelumnya. Kento setuju dan mengatakan bahwa jika segalanya berjalan seperti yang dia harapkan, dia akan menjadi lawan Ken untuk waktu yang akan datang. Melihat anak itu menghilang, Ken terkesan dengan kecepatannya dan mulai tertawa. Kemudian dia berkata, hal-hal yang menyenangkan selalu membuatnya dalam suasana hati yang baik. Dan meskipun dia benci mengeroyok satu orang, dia menyukai pertarungan gaya Battle Royale semacam itu. Jadi tidak masalah bagaimana ini berakhir karena hidangan penutup terbaik akan menantinya setelah itu. Shadow menuju ke desa di mana Rato sudah menunggu. Saat ditanya tentang pengkhianatan Ken, protagonis kita
kita mengatakan sepertinya bawahan kakaknya tidak terlalu menyukainya. Kita mengetahui desa itu kosong karena Kaguri memastikan untuk mengevakuasi semua NPC. Tidak peduli sama sekali. Rato mengatakan dia sudah bosan menunggu keseruan dimulai. Mengaktifkan kemampuannya. Sang protagonis mengatakan kali ini dia akan mengalahkannya. Berpikir dalam hati, Kim mengatakan dia mendapat laporan tentang atribut itu, tetapi efeknya masih belum diketahui, yang berarti dia harus menyediakan semua kerusakan. Jinguji mengaktifkan keterampilan Imperial Fortress miliknya. Ketakutan, Churro menyuruh Shadow untuk menunggu. Menjelaskan tentang pedang tersebut, sang protagonis mengatakan bahwa atribut itu meningkatkan pertahanan King selama 3 menit. Menerjang maju, sang satria mengatakan adiknya bahkan tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Membaca situasi, Rato bertanya-tanya ada apa dengan HP anak itu dan mengapa serangannya tidak berhasil. Protagonis kita mengatakan dia tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa dia terkena kerusakan? Karena kerusakan hanya terjadi ketika Anda benar-benar mengenai lawan Anda. King terkejut dari belakang dan mengatakan dia akan membelah tanah untuk menyegel pergerakan anak itu dengan Imperial Pulverization. Shadow mengatakan meski begitu, dia akan menjadi orang pertama yang melukainya. Berteriak, Jinguji menyuruhnya turun dari kuda dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia mengatakan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia akan selalu menjadi pecundang. Khawatir, Churro mengatakan anak itu terlalu memancing emosinya, tetapi Kento mengatakan itulah rencananya karena ada cara untuk menembus formasi Holy Imperial. Melancarkan serangan, Kim bertanya apakah anak itu serius berpikir dia akan terjebak oleh trik yang sama 2 kali. Pedang itu menyuruh protagonis untuk menghindar dan kita melihat ledakan itu bisa terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Saat debu mereda, sang satria mulai tertawa, mengatakan bahwa pada akhirnya dia akan selalu menjadi pemenangnya. Muncul di belakang lawannya, protagonis kita menggunakan belati racunnya dan mengatakan bahwa rupanya Irides tidak menyebutkan keterampilan Path of Shadow miliknya. Sang raja mundur dan bertanya mengapa HP-nya terus berkurang. Menjelaskannya, sang protagonis mengatakan itu karena belatinya yang mengandung racun Hydra. Dan ketika dia mengaktifkan keterampilan gempa buminya, dia mengatakan itulah akhirnya karena siapapun yang terjebak dalam gempa akan kehilangan 50% kelincahannya. Dan di atas itu semua, dengan atribut Blood Domination miliknya, setiap kali target menerima kerusakan, mereka kehilangan 20% kemampuan mereka. Rato mencoba menyerang, tetapi tubuhnya lumpuh, bahkan dengan formasi Imperial yang aktif. Protagonis kita mengatakan itu karena satu hal yang tidak bisa diblokir oleh formasi adalah serangan langsung, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh debuff. Berteriak, King bertanya bagaimana mungkin keterampilannya bisa disebut sebagai benteng. Shadow mengatakan formasi itu tidak membuatnya tak terkalahkan, dan apa yang membuat seorang pemain hebat adalah kemampuan untuk menemukan jawaban atas kelemahan mereka. Jadi, karena kakaknya pada dasarnya masih seorang pemula, dia ingin menyambutnya di Yaji Traverse. Hands of God muncul di belakang Rato. Sementara itu, protagonis memutuskan untuk menyerang dari atas. King mengatakan ini belum berakhir karena dia tak terkalahkan. Saat formasi Holy Imperial aktif, protagonis kita mengatakan dia melupakan sesuatu. MP-nya hampir habis. Sebelum melancarkan serangan terakhir, Kento mengucapkan selamat tinggal kepada King. Semua saat-saat indah yang dia miliki dengan karakter itu terlintas di benaknya. Kita melihat ksatria itu terbelah 2 sebelum ditelan oleh Hands of God. Dengan tugas selesai, sang protagonis berkata, sekarang giliran Oga. Di dunia nyata, Rato bertanya-tanya bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang begitu lemah. Kemudian dia memutuskan untuk minum air, tetapi teleponnya mulai berdering. Di ujung sana, ayahnya bertanya apa yang baru saja dia lakukan dan menyuruhnya menyalakan TV di mana seluruh skema kecurangan itu terungkap dalam laporan berita. Murka, pria itu bertanya apakah Jinguji mencoba menghancurkan grup hanya karena dia terlalu keras kepala. Ternyata orang yang membocorkan semuanya adalah Harisa. Dia berkumpul dengan para insinyur yang dipecat secara tidak adil untuk merekam video tentang semua yang terjadi. Dan begitulah cara mereka mengetahui Rato adalah dalang dibaliknya yang memulai kejatuhan grup Jinguji. Berbicara dengannya, sang protagonis bertanya apa yang akan terjadi pada kakaknya dan organisasi tersebut. Ari mengatakan grup tersebut tidak akan terlibat lagi dengan Yaji Traverse dan mereka telah kehilangan semua pendapatan mereka. Mengenai sang dalang, dia tampaknya dilindungi, jadi dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi. Protagonis kita mengatakan ayahnya tidak pernah benar-benar peduli padanya, tetapi dia mencintai Rato. Kemudian mereka berbicara tentang bagaimana Arisa kembali bekerja untuk perusahaan game tersebut dan dipromosikan bersama para insinyur lainnya. Tersenyum, Kento mengatakan, dia menantikan pembaruan berikutnya. Alarm berbunyi dan dia mengatakan sudah waktunya. Dia menyuruh Kento untuk berhati-hati dan Kento menyuruhnya melakukan hal yang sama. Kemudian Shadow kembali ke game di mana Ken sudah menunggu. Bersiap-siap, dia mengatakan dia harus menepati janjinya di depan penonton yang menyaksikan, termasuk Irides. Berteriak, pria itu mengatakan dia hanya di sana karena dia dipaksa. Ken menyuruh dia untuk menikmati pertunjukannya dan saat dia mengaktifkan keterampilannya, dia mengatakan duel besar akan segera dimulai. Protagonis kita dan Churro tersenyum dan kemudian mereka menerjang ke dalam pertarungan. Sang protagonis mengatakan mereka harus memenangkan pertandingan itu.